Kali ini kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasi NAT, khususnya menggunakan static NAT. Ini adalah desain jaringan atau topologi yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Sebelumnya, mari simak bagaimana cara menginstal Cisco Packet Tracer Mobile di HP Android melalui Play Store. Oke, sekarang kita mau belajar cara install aplikasi Packet Tracer di HP. Pertama yaitu kita buka dulu Play Store, kemudian kita cari Packet Tracer. Kebetulan ini sudah ada Packet Tracer ya. Nah, kita install, kemudian terima. Oke. Selanjutnya kita tunggu downloadnya selesai. Oke, kita buka aplikasinya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kita masuk sebagai guest login. Karena kalau login kita harus daftar dulu, sign in itu kita harus daftar dulu ke Cisco buat akun. Nah, prosesnya agak lama, jadi kita pilih yang guest login saja, tunggu sampai guest loginnya selesai, kemudian kita buat baru, yaitu klik new. Setelah kita buat workspace baru, kita tap atau klik di layar untuk menambahkan perangkat. Kemudian jika sudah muncul pilihan perangkatnya, pertama kita pilih perangkat apa saja yang akan kita gunakan sesuai dengan desain jaringan atau topologi yang sudah ada sebelumnya. Misalnya kita mau buat router, maka kita pilih router. Kemudian kita bisa gunakan yang 1841. Oke. Karena kita butuh dua router, kita klik lagi di layarnya atau workspace-nya, kita pilih lagi router. Ya, sudah ada dua router. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah dua router, dua switch, dan dua komputer. Nah, selanjutnya kita mau buat switch-nya. Kita pilih di sini Ibu menggunakan switch yang 295024. Posisinya ada di bawahnya 35624 PS ini ya. Yang ini. Nah, memang nggak kelihatan tulisannya, tapi kalau diklik pilihan switchnya akan kelihatan 295024. Kemudian setelah dipilih switch, kita pilih end device. Ingat caranya adalah dengan klik layar ya. End device kita pilih PC, PC-nya ketutup karena layar Ibu terlalu kecil. Jadi kita klik aja langsung di klik tulisan PC di atas wireless PC itu. Oke, sudah. Satu lagi PC-nya, end device PC. Oke, switch-nya kita siniin ya, biar nggak terlalu ya. Nah, sekarang kita koneksikan menggunakan kabel karena di sini pilihannya nggak sama dengan paket tracer di laptop. Misal kita pilih di switch, kita pilih auto connect, kemudian kita klik lagi di PC 0. Oke, sudah terhubung. Kemudian di switch 1 kita klik juga, kita pilih auto connect, kemudian kita klik PC 1. Ya, sudah terhubung ya. Kemudian di router 0 kita klik, pilih auto connect, hubungkan ke switch 0. Di router 1 kita pilih auto connect, hubungkan ke switch 1. Ya. Sekarang tinggal menghubungkan router 0 dengan router 1. Caranya sama, klik router 0, pilih auto connect, kemudian klik router 1. Sini biar bisa ya. Oke, sekarang kita atur IP router dulu. Misal router 0 ya, kita atur IP router 0. Di sini router 0 kita pakai CLI atau Command Line Interface untuk mengatur IP-nya.
di sini ditanya continue with configuration dialog, apakah kita mau lanjut dengan pertanyaan konfigurasi. Kita pilih no karena kita mau konfigurasi manual. Oke, kita pilih no. No-nya bisa di sebelah kanan atau ada pilihan enter, yes no tadi ya. Kemudian please return to get start. Ini kalian langsung pilih, klik enter aja yang di pojok kanan atas ya. Klik enter. Nah, ada pilihan router. Setelah muncul pilihan router ini, kalian klik enable di pojok kanan. Ini kan ada beberapa pilihan enter, connect, disable, disconnect. Nah, kalian klik enable. Setelah itu kalian klik enter yang paling atas. Ya. Kemudian setelah itu jadinya router hashtag. Setelah jadi router hashtag ini kalian klik configure, ada di bawah clock ya. Cari di pokoknya untuk scriptnya, kalau mau nggak ngetik itu cari di sebelah kanan. Tapi kalau mau ketik kalian bisa klik tanda keyboard di bawah sini. Oke, cara aktifkannya klik keyboardnya, cara nonaktifkannya klik keyboardnya lagi. Misal ibu males ngetik nih ya, ibu klik aja configure, kemudian terminal, kemudian enter. Kalau mau ngetik ya tinggal diketik aja configure terminal ya. Setelah itu udah masuk ke config. Sekarang kalian cari di sebelah kanan scriptnya yang interface. Ada nggak? Ada interface, jadi nggak perlu diketik lagi ya. Kemudian loopback 1 kita buat scriptnya itu pakai singkat aja LO1. Kalau misalnya nggak mau disingkat LO1, kalian bisa pilih di sebelah kanan tadi itu ada pilihan loopback, kemudian nanti tinggal pilih angka 1 ya. Misal ibu ketiknya interface LO1, kemudian ibu enter. Oke, di sini sudah disebutkan link 5 change interface loopback 1 change state to up, berarti sudah berubah ya, kita sudah ada di konfigurasi untuk loopback 1. Kemudian kita mau mengatur IP address-nya, kita pilih IP, kemudian pilih address, kemudian bentar, ibu ada yang salah, kita hapus dulu ya. Ini harus di enter dulu ya, jadi posisinya harus sudah ada hashtag, kemudian IP, kemudian pilih address. Nah, klik ABCD ini kita masukkan IP address yang kita ingin atur sesuai dengan topologi yang sebelumnya. Jadi 172.16. Untuk loopback 1 itu adalah 172.16.1.1. Kemudian berikan spasi, masukkan subnet masknya yaitu 255.255. Oke. Kemudian kita enter. Oke, sudah ya. Setelah itu kita masuk ke interface loopback yang kedua. Kita ketik interface LO. Ingat jangan sampai salah ketik, yaitu interface LO, bukan 1 ya. LO2, LO spasi 2, enter. Oke, sudah diganti ya, change state to up, berarti sudah diganti. Kita enter lagi. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address, kemudian IP address-nya berapa? 16.2.2. Maaf, ibu lupa. Kita spasi 255. Ya agak susah ya ngetik di tempat kecil kayak gini, pasti ibu salah klik jari ibu kebesaran nih. Kita enter. Oke, sudah ya, kita enter. Kemudian kita masuk ke interface FA0 fast Ethernet untuk 0/0 yang di router pertama tadi. Jadi kita ketik interface, kita masuk untuk mengatur fast Ethernet yang 0/0, enter. Ya, sudah masuk ya. Kemudian kita ketik IP, boleh juga dengan klik script yang ada di sebelah kanan, tapi kebetulan sudah buka keyboard jadi ibu ketik aja. IP address-nya untuk itu 192, jadi dilihat topologinya ya, 168
10.254. Oke, kemudian kita enter. Maaf, subnet masknya belum dimasukkan. Kita ulang ketik. Jadi incomplete comment karena kurang subnet mask. IP address 192.168.10.254 spasi 255.255.255.0, kemudian di enter. Oke, sudah. Setelah itu kita atur yang 0/1 interface. Selalu salah ketik nih. 0/1. Oke, sudah ya, kita enter. Apa yang salah? Ibu belum shutdown yang FA 0/0. Oke, kita no shutdown dulu. Jadi no shutdown dulu ya, mohon maaf ibu salah. No shutdown, enter. Oke, jadi tadi kita mau mematikan dulu yang fast Ethernet yang pertama. Kita masuk ke interface yang kedua, interface 0/1. Kita klik enter sampai muncul hashtag ini ya, kemudian kita ketik ulang lagi interface. Aduh, susah banget ngetiknya nih. 0/1, enter. Apa ya? Maaf, FA-nya kurang. Ibu buru-buru nih, jadinya salah ketik terus. Buru-buru sama memorinya habis. Sabar ya. Aduh, kan salah ketik terus. Ulang-ulang. Keluar deh jadinya. Kita masuk lagi dengan cara konfigur terminal ya. Jadi harus konfigur terminal dulu. Sudah ada tanda config baru bisa di edit. Kalau nggak gitu kita nggak bisa mengkonfigurasi atau mengatur IP ataupun apa yang ada dalam router itu, karena kita hanya bisa melihat saja. Ini interface FA, jadi nggak ada spasi. FA 0/1, enter. Oke, sudah ya. Kita masuk ke kita masukkan IP-nya. Ya, salah ketik terus ibu, pakai di sini aja ya. IP address 192.168.1 spasi 255.0. Oke, sudah, kita enter. Kemudian kita no shutdown. Jadi no, kalau sudah diatur ya, no shutdown akan tersimpan, enter. Oke, kalau sudah ya, pas Ethernet 0/1 sudah change state to A. Oke, kita enter, kita exit. Kemudian kita kalau sudah di router 1, kita masuk ke router 2, kita ubah seperti tadi, pilih no, kemudian enter. Kita enable, enter. Maaf ya, konfigur terminal, enter. Sama seperti tadi, hanya saja bedanya di IP-nya. Jadi sesuai dengan topologi aturnya ya. Jadi interface, cari interface, kemudian loopbacknya pakai LO spasi 3 aja, enter, enter lagi, kemudian IP biar nggak salah ketik terus, kita pilih dari sini aja, 172.168, sorry kebiasaan, 3.3 spasi
255.255.255.0. Ingat, dicek di topologinya IP addressnya. Oke, sudah enter. Oke, sudah ya. Kemudian masuk ke interface LO4 atau loopback ke-4. LO spasi 4, enter. IP spasi address. Oke, 172.16.4.4, enter. Lupa terus sama subnet masnya. Lewat sini aja, capek ngetik. IP address 172.16.4.4 spasi 255.255.255.0, enter. Oke, sudah ya. Kita sekarang masuk ke interface fast Ethernet yang pertama, yaitu 0/0. Kita ketik interface. Jadi kalau nggak ada di sebelah kanan diketik aja ya, FA 0/0. Kalau ini nggak ada spasi ya, FA 0/0, enter. Oke, kita masukkan IP address. IP addressnya 192.168.20.254. Mohon maaf ya kalau ada bunyi-bunyi notif, karena maklum menggunakan HP ya, seperti itu. 255.255.0. Oke, sudah ya subnet masnya. Oke, di enter. Kemudian kita no shutdown dulu supaya tersimpan. Bisa pilih di sebelah kanan ya kalau nggak mau ngetik. Oke, enter. Kemudian kita masuk ke interface FA 0/1. IP address T2. Oke, spasi 255.0, enter. Kemudian no shutdown, enter. Ya, kita exit. Mana exitnya? Oke, enter. Sudah. Sekarang kita atur di PC 0-nya, kan tadi FA 0/0 pas Ethernet 0/0 yang menuju ke arah switch dan menuju ke PC itu adalah 10.254, maka kita atur di PC 0-nya menggunakan 10.1 ya. Oke, kita atur IP-nya 192.168.10.1. Kemudian subnet masnya 255.255.255.0. Nah, gateway-nya adalah yang tadi itu, 192.168.10.254. Buka apply change di pojok kanan bawah. Kemudian kalau sudah muncul IP address is statically configured, pilih close. Kita masuk ke klik ini ya, PC 0 ini ya, klik PC 1. Oke, sudah IPv4 configuration. Kita masukkan IP-nya 2.168.20.1. Buka subnet mask 255.255.255.0. buka default gateway 192.168.20.254. buka apply change. Oke, close. Sekarang kita kembali lagi ke router 1 untuk router 1, maaf. Di sini karena kebetulan namanya kita pakai router 0 dan router 1 ya. Kita masuk ke router 0 untuk mengkonfigurasi routing OSPF pada kedua router.
Jadi di sini kita menggunakan namanya routing OSPF. Router 0. Oke, masih dalam, kita enter dulu supaya muncul hashtagnya itu. Kemudian karena kita masih ada tulisan config, berarti kita masih bisa melakukan konfigurasi. Jadi kita langsung aja masuk ke script untuk mengatur konfigurasi routing OSPF. Caranya kita pilih, atau bisa diketik ya, bisa pilih router, kemudian spasi pilih OSPF. Kalau diketik berarti router spasi OSPF. Nah, pilih angka ini nomor 1, OSPF 1 ya, enter. Oke, sudah, kita masuk ke router. Sekarang kita pilih network, jadi kita nggak perlu ngetik kalau milih ya. Kemudian ABCD ini karena harus diketik IP-nya 172.1.1.0. Jadi salah ketik. Loopback pertama itu networknya apa, kita masukkan spasi 0.0.0.255 spasi, kalian pilih tanda keyboard yang ada di bawah slash dekat 0 ini ya. Kemudian maaf ibu salah, kita hapus 255 ya, spasi area, kemudian masukkan yang angka ini 1, area 1, maaf, area 0, enter. Jadi ini cara mengatur routing OSPF. Kemudian itu yang tadi loopback yang pertama. Yang kedua kita masukkan lagi, yaitu network 172.16.2.0 spasi 0.0.0.255 spasi area 0. Kita enter. Jadi kalau bingung dengan perintah yang di sebelah kanan, kalian ketik aja ya. Network, kalau ibu pengen buru-buru, memori ibu habis bikin video. 16, maaf numpang curhat. 12.12. Salah ketik. 12.0. Ini IP yang menghubungkan antara router 0 dan router 1 ya. Spasi 0.0.0.255 spasi area 0, enter. Exit, enter. Pilih do write harusnya, tapi di sini nggak ada, jadi ibu ketik aja do write, enter. Oke, building configuration oke. Sekarang masuk ke router yang satunya lagi, yaitu router 1. Kita lakukan dengan cara yang sama, tapi loopbacknya yang ketiga dan keempat. Router OSPF 1, enter. Network 172.16. Spasi area spasi 0. Oke, enter. Kemudian kita ketik lagi network 172.16.4.0 spasi 0.0.0.255 area 0, enter. Kemudian masukkan yang menghubungkan routernya, network 12.12.12 titik 0 0.0.0 salah, area 0, enter. Enter. Oke, kita exit, kemudian enter, pilih do write, enter.
Oke, sudah loading done. Sekarang kita atur konfigurasi dari static NAT-nya. Jadi ini yang kita akan praktekkan adalah static NAT ya. Kan kemarin ada 3 jenis NAT, static, dinamis, dan overload. Jadi ini yang Ibu praktekkan ini itu adalah yang static NAT. Kita masuk ke router pertama lagi, router 0. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah ada hashtagnya berarti sudah bisa kita lakukan script atau kita ketik script perintahnya. Kalau sudah dikonfig nggak perlu konfigur terminal lagi ya. Jadi konfigur terminal itu kalau mau masuk ke config-nya. Kita langsung ke interface. Kita cari interface. Ya. FA 0/0. Enter. Jadi interface FA 0/0 di situ kan arahnya masuk ke switch dan switchnya masuk ke PC 0, berarti itu disebut dengan IP NAT inside. Nah, kita ketik perintahnya IP NAT inside. Jadi ini network yang masuk ke dalam. Kita enter. Kalau sudah, kita masuk lagi ke FA 0/1. Interface FA 0/1, enter. Nah, yang ini IP yang keluar karena kan dari PC dia mau keluar ya, arahnya keluar. IP NAT side. Oke, enter. Kalau sudah, kita exit. Pilih exit, enter. Kalau sudah di exit, kita buat search IP NAT-nya yang inside ini dari mana. Kita pakai scriptnya IP, kemudian NAT inside, search, static. Kita masukkan IP-nya pakai ABCD ini 192.168.10.1. Jadi yang tadi PC0 itu kan IP-nya 192.168.10.1, yang nantinya akan diberikan IP NAT itu adalah 12.12.12.11. Oke, kita enter. Kalau sudah, kita do right. Enter. Oke, sudah. Kita masuk ke router 1. Ya, kita enter dulu. Sama kayak tadi ya. Interface FA 0/0. Kok gitu? Oke, enter. Kemudian IP NAT inside. Nggak capek ngetik. Ibu ambil aja di sini, enter. Terus interface FA 0/1, kemudian IP NAT outside, enter. Kalau sudah, kita exit. Sorry, kejauhan. Exit, enter. Nah, baru diatur IP NAT-nya tadi yang static. Kita ketik. Kita ambil di sini deh, IP NAT inside, search static 192.168.20.1 yang nantinya akan diberikan IP NAT-nya 12.12.12.22. Enter. Do right. Enter. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba uji dari PC0 ke loopback router 1. Kita kembali ke workspace kita dengan memilih
menu yang di sebelahnya router 1 nih, yang tanda kayak ada kotak-kotak panah ini ya. Oke, sekarang kita akan melakukan tes koneksi dari PC 0 ke PC ke loopback yang keempat atau router 1 ya. Kalau ke router 1 berarti ke loopback 4. Aku balik. Ping spasi, jadi loopback 4 tuh IP-nya 172.16.4.4, kemudian di enter. Kita tunggu. Ya, berhasil. Selanjutnya, aduh maaf, sudah lowbat. Kita ke PC 1, kita coba juga ping router 0, router yang pertama tadi, loopbacknya loopback 1 berarti IP-nya 16.1.1, dan enter. Oke, berhasil ya. Nah, kalau sudah berhasil, sekarang kita masuk ke router 0 dan router 1 untuk melihat IP NAT translation-nya. Nah, sekarang kita mau melihat pengaturan IP NAT-nya dengan kita masuk ke router 0, kemudian di sini kita enable dulu ya, tadi karena keluar, enter. Nah, kita pilih show IP spasi NAT spasi translation, enter ya. Kalau sudah muncul insert globalnya ya benar dan insert lokalnya sudah benar sesuai seperti ini, berarti sudah sudah benar pengaturan IP NAT-nya. Kemudian untuk yang router 1 kita yang tadi keluar juga, ini kita enable dulu, enter. Kemudian show IP translation, enter. Oke, sudah benar ya, sesuai pengaturan kita tadi. Nah, kalau sudah benar berarti sudah berhasil. Nah, setelah selesai dikonfigurasi dan dites, kemudian kita akan simpan file kita. Sebelumnya kalau misalnya memang mau disimpan dulu dan diselesaikan nanti juga bisa. Jadi caranya klik tanda kaca pembesar di pojok kiri atas, kemudian pilih save network, kemudian pilih save. Nah, nanti tinggal dimasukkan nama file yang kita inginkan, diketik aja, kemudian klik OK. Nah, di sini di Ibu save-nya sudah tidak aktif karena tadi kita menggunakan guest login, jadi hanya bisa 3 kali simpan. Jadi kalau misalnya mau tetap bisa menyimpan, gunakan login melalui Cisco-nya langsung, berarti kita harus buat akun seperti itu. Nah, sudah, kita exit. Yes, karena tidak ada perubahan tadi ya. Nah, sekarang kita mau lihat simpannya di mana. Kalian cari aja manager file di HP kalian, kemudian ke memori HP kalian, di memori internal misalnya, kalian cari folder Cisco Packet Tracer di folder saves. Nah, filenya akan tersimpan di situ. Kebetulan di sini Ibu simpannya dengan nama cobanat2.pkt. Oke, udah jelas ya? Kalau gitu selamat mengerjakan.